Sampurasun, good morning, Maranatha. Berharap para sahabat selalu sehat. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi yang indah ini. Sebelumnya mari kita berdoa, mohon tuntunan Tuhan. Allah yang baik, terima kasih hari baru kembali yang Engkau beri. Semangat, kekuatan dan kesehatan senantiasa Tuhan berikan. Kami mensyukuri semua karunia-Mu, ya Tuhan. Kini kami mau mendengarkan kebenaran firman. Biarlah Allah berikan kepada kami hikmat, supaya firman yang kami baca tidak berlalu, tapi mendapat tempat di hati, berbuah dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para sahabat, saya mau membaca satu ayat saja. Firman Tuhan diambil dari kitab Ester. Ester pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-3. Begini bunyinya. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja, sembah sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya supaya dibatalkannya maksud jahat Haman orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Jadi Haman itu membuat rencana jahat untuk memusnahkan orang Yahudi yang saat itu ada di bawah pemerintahan Raja Ahasiweros. Raja ini berasal dari Persia, sebuah kerajaan besar yang pada waktu itu mampu menaklukkan Israel. Nah, saudara-saudara, Haman punya rencana jahat. Dia ingin melakukan genosida. Dia mau menghabiskan orang Yahudi. Dalam situasi demikian, apa yang menjadi rancangan Haman itu didengar oleh Ester. Jarang-jarang ya perempuan dibicarakan dalam Alkitab. Maklum saja, waktu itu kita ada dalam budaya patriarki. Tapi ketika Alkitab mengangkat kisah dari seorang Ester, itu berarti Alkitab menempatkan perempuan dan laki-laki setara, punya peranan yang signifikan. Dan itu dibuktikan oleh seorang Ester. Ester berupaya dengan caranya supaya dia bisa berbicara langsung kepada Raja Persia untuk membatalkan hal ini. Seorang Ester memanfaatkan kedekatannya dengan Ahasiweros. Dia ini menjadi juru bisik, ya. Dan dia tidak sembarangan memberikan bisikan. Ia berdoa sebelumnya dengan sangat kuat. Dia bergumul hebat. Bahkan dia berpuasa. Dia memohon tuntunan, kuasa dan kasih Tuhan untuk bangsanya. Dan dengan cara komunikasi yang halus, yang lembut, yang mencerminkan tata krama di waktu itu, dia bisa mengungkapkan dengan baik kepeduliannya kepada Ahasiweros. Hasilnya Haman yang justru disula mati di tiang gantungan. Sedangkan Israel, bangsa Ester, mereka mendapatkan rahmat Tuhan melalui Raja Ahasiweros.
Saudara-saudara, Esther memperlihatkan kepedulian yang besar. Dia seorang perempuan hebat, perempuan kuat. Dia setia. Dan dalam kesetiaannya itu, ia mampu untuk menghadirkan sebuah peran yang menyelamatkan. Genosida yang dirancangkan batal, gagal. Nah, saudara-saudara, peran apa yang hari ini teman-teman dan saya bisa lakukan? Jangan pernah menganggap remeh seorang perempuan. Jangan pernah kita menyepelekan kecakapan dan kemampuan sebagai juru bisik. Anda dan saya bisa jadi juru bisik. Kita bisa menularkan pesan-pesan yang positif, pesan-pesan yang menghidupkan. Dan mari kita lakukan itu dengan kasih dan kesetiaan. Kita kerjakan itu dengan kepedulian yang besar. Ibu Teresa pernah bilang, mungkin kita tidak semua bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Tetapi semua kita bisa lakukan hal-hal yang kecil, tapi dengan cinta yang besar. Mari kita mulai lakukan itu. Kita bersama-sama mewujudkan keteladanan Esther dalam hidup kita. Entah kita seorang perempuan atau laki-laki. Mari kita nyatakan kasih dan kepedulian yang menyelamatkan. Kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih. Biarlah kami belajar menghidupi teladan seorang Esther. Tolong dan bantu kami. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu semua aktivis perempuan di mana saja. Mereka yang berjuang demi kesetaraan. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati. Kami berdoa untuk pejuang-pejuang kemanusiaan dimanapun yang memperjuangkan keadilan bagi suku bangsa tertentu. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk daerah-daerah yang ada dalam kemiskinan, yang terus mengalami diskriminasi. Kiranya Tuhan memulihkan dan jadikan kami masyarakat sebagai alat kecil dalam tangan Tuhan untuk berbagi dan berbela rasa dengan siapapun yang membutuhkan. Terlebih untuk para pemimpin. Tuhan, biarlah Engkau rahmati mereka dengan hikmat, supaya mereka dapat bertindak demi kehidupan. Mereka menghadirkan keadilan untuk semua orang. Kami berdoa untuk kampus kami, Universitas Kristen Maranatha. Biarlah Tuhan berkati supaya kampus ini dapat terus melayani. Kami memohon kasih dan rahmat-Mu untuk para pemimpin kami di kampus tercinta, membawa Maranatha siap terbang tinggi. Kami berdoa juga untuk mahasiswa-mahasiswi kami, tolong mereka dalam proses studi. Tambah-tambahkan kepada mereka ketekunan sehingga mereka bergiat mengembangkan potensi yang Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih untuk setiap kami yang mengikuti acara ini, yang saat ini berdoa bersama. Tuhan dengarkan dan Tuhan jawab doa-doa kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita terus jalani hari ini. Kita dengarkan visi dan misi Universitas Kristen Maranatha dan kita kerjakan itu sebagai Civitas Akademika. Misi, visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus
Kristus. Misi mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Selamat beraktivitas untuk kita tetap semangat dan optimis. Salam dari kami, Integrity Care Excellence.